atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, spesial hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Halo RRI dimulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena sebelumnya kita menyaksikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan Korea Selatan. Dan mendengar di Halo RRI, seperti biasa kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan ataupun masalah seputar layanan publik. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seperti listrik mati, air tidak mengalir, jalanan rusak, dan permasalahan lainnya di sekitar Anda. Dan mendengar, sembari menunggu penelpon yang masuk di Halo RRI hari ini, kami hadirkan juga sejumlah informasi untuk Anda. Informasi kali ini dari sebanyak 1.500 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 1 Januari hingga 14 Januari 2026. Jumlah itu dicatat dan terus dipantau Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Sumatera Selatan. Dan pendengar, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, menjelaskan Kabupaten Muara Enim menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni sebanyak 302 titik. Jumlah tersebut tersebar mulai Februari hingga pertengahan Juni dengan peningkatan signifikan pada Mei dan Juni. Kemudian mendengar Kabupaten Lahad dengan 283 hotspot, disusul dengan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 167 hotspot, Musirawas Utara 155 hotspot, dan Musirawas sebanyak 128 hotspot. Sementara di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang rawan terjadi karhutla mencatat 82 hotspot. Jumlah itu pendengar sama dengan titik hotspot di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali. Untuk Banyuasin terdapat 55 hotspot, Ogan Komering Ulu atau Oku 52 hotspot, serta Oku Timur 52 hotspot. Dan pendengar, untuk wilayah perkotaan, titik hotspot terpantau lebih sedikit. Kota Prabu Muli tercatat memiliki 26 hotspot, Kota Lubuk Linggau 12 hotspot, dan Kota Palembang 10 hotspot, Kota Pagar Alam hanya 4 hotspot. Tren peningkatan hotspot mulai terlihat sejak April dan mencapai puncaknya pada Mei 2026. Pada Januari tercatat 75 hotspot, Februari 54 hotspot, Maret 107 hotspot, April 150 hotspot, kemudian melonjak menjadi 708 hotspot pada Mei. Hingga pertengahan Juni, jumlah hotspot yang terdeteksi mencapai 406 titik. BPBD Sumatera Selatan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Dinas Kehutanan serta pemerintah kabupaten dan kota terus melakukan patroli darat dan udara, pemantauan hotspot serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan. Selain itu, pendengar, personel dan peralatan pemadaman juga disiagakan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla selama musim kemarau. BPBD Sumatera Selatan juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kebakaran memicu kebakaran lainnya yang lebih luas dan juga berdampak terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Dan pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bergabung dalam Halo RRI. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980,
Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti. Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll. Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat. Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia. Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer. Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda. Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot. Sayang, handphone kamu mana? Lagi dicas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar. Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya. Udah kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya. Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar? Parno kamu tuh yang cepat naik. Tapi kan yang kita harus matikan semua peralatan listrik kan kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran. Apa itu? Tuh kan meledak. Air. Cabut dulu colokannya. Aduh. Ih kamu tuh Aduh, suka nggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana sih? Kamu itu nanti aja ngomelnya. Ih kalikan nol semua sebelah sama kamu. Masih bersama Anda, Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih menantikan kehadiran Anda, partisipasi Anda dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Silakan untuk menyampaikan keluhan, aduan ataupun masalah seputar layanan publik. Boleh menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH yang dijalankan Basnas Kota Palembang melalui program Palembang Peduli terus menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 26 rumah telah berhasil direhabilitasi dari target 58 rumah yang ditetapkan tahun ini.
Salah satu penerima manfaat program tersebut adalah Salia, warga Gang Sayangan, Kelurahan Pelaju Ilir, Kecamatan Pelaju. Rumah yang sebelumnya nyaris roboh dan kerap terendam banjir kini telah berubah menjadi hunian yang lebih aman dan lebih nyaman. Dan pendengar, penyerahan simbolis hasil bedah rumah dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Dewi menegaskan rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang tumbuhnya kasih sayang dan pendidikan pertama bagi anak-anak. Dan ia juga menilai keberhasilan perbaikan rumah menjadi bukti nyata sinergi pemerintah daerah dan lembaga zakat dalam mengoptimalkan dana umat. Program tersebut pendengar diharapkan mampu menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan pada masa mendatang. Selain memberikan manfaat langsung, program bedah rumah dinilai dapat memperkuat semangat gotong royong dan juga kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal itu sejalan dengan upaya mewujudkan Palembang yang semakin maju, peduli, dan sejahtera. Atas capaian tersebut, Dewi menyampaikan apresiasi kepada Basnas Kota Palembang, para muzaki, para donatur yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Dukungan berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberlangsungan program sosial tersebut. Sementara itu pendengar, Ketua Basnas Kota Palembang Ridwan Nawawi mengatakan pembiayaan program ini berasal dari dana zakat aparatur sipil negara pemerintah Kota Palembang. Selain itu, dari target 58 rumah tahun 2026 ini, sekarang sudah terrealisasi 26 rumah yang dibedah. Di sisi lain juga Salia mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia mengatakan keluarganya kini tidak lagi dihantui kekhawatiran saat hujan turun karena rumah yang sebelumnya rusak dan rawan banjir telah berubah menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Dan mendengar ya, masih di Palembang siang ini, masih dalam program Halo RRI, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI untuk menyampaikan sejumlah keluhan seperti listrik mati, air tidak mengalir, jalanan rusak, dan permasalahan-permasalahan lainnya di sekitar Anda. Menuju line telepon kami di 0821 7927 9090. Silakan ya yang ingin bergabung, kami masih menunggu partisipasi Anda di Halo RRI di kesempatan hari ini. Usap air matamu yang menetes di pipimu.
berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh! Kau jangan tuh lihat-lihat dong. Iya, maaf. Saya nggak sengaja. Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih. Iya. Saya salah ya, maaf. Iya. Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain? Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu. Nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan. Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu. Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu. Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik di line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan juga kami informasikan bahwa Halo RRI di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan tinggalkan komentar ataupun tanggapan di live chat di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang secara resmi membuka Jambore Daerah 9 Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, Palembang pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai 17 hingga 21 Juni 2026 ini menjadi ajang pertemuan bagi pramuka penggalang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Ci Ujang mengatakan Jambore Daerah bukan sekedar kegiatan perkemahan, melainkan wadah pembinaan generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan keterampilan, serta menanamkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu pendengar, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Riza Pahlepi menjelaskan Jambore Daerah 9 mengusung tema Gemar, Gembira, Mandiri, dan Berkarakter sebagai upaya membentuk generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman. Ditambahkan Riza, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan mencapai 1.248 orang, terdiri dari 977 pramuka penggalang dan 271 unsur kontingen yang berasal dari kuartir cabang se-Sumatera Selatan. Sebanyak 15 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mengikuti kegiatan tersebut, namun ada 2 daerah yang tidak mengirim Jambore Daerah, yaitu Musirawas Utara dan Pali. Dan pendengar masih di Halo RRI, silakan ya untuk bergabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Kita beralih ke informasi lainnya, dikutip dari rri.co.id, pemerintah melalui Kementerian ESDM menggelar rapat analisis dan evaluasi atau ANEF pendataan pelaksanaan survei sumber masyarakat pada Rabu 17 Juni 2026 di kantor SKK Migas Sumbaksel. Dalam rapat itu pendengar, Kementerian ESDM menekankan pentingnya percepatan pengelolaan potensi sumur minyak yang dikelola masyarakat. Langkah-langkah tersebut meliputi percepatan verifikasi sumur, standarisasi harga minyak masyarakat, peningkatan kualitas minyak, penambahan kapasitas penerimaan minyak pada KKKS, serta penguatan sistem transportasi dan logistik. Sementara itu pendengar, Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Roni Santana yang meminta seluruh pihak terkait segera menindaklanjuti proses lifting 288 sumur minyak masyarakat yang telah terdata dan memenuhi persyaratan. Sementara itu Bupati Muba Toha Tohid
yang juga turut menghadiri rapat ANEP itu menyampaikan kendala pelaksanaan legalisasi sumur migas masyarakat di Kabupaten Muba. Kehadiran Bupati Muba juga sekaligus mendukung implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat. Bupati Toham menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah percepatan yang telah disepakati. Dan mendengar sementara itu Direktur Utama PT Petro Muba, Hadafi, juga memaparkan sejumlah tantangan teknis dan operasional dalam pengelolaan sumber masyarakat sebagai bahan pembahasan dalam rapat. Harapannya potensi sumur minyak masyarakat dapat dikelola secara legal, aman, dan tentunya juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta daerah. Dan mendengar untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan Anda terus bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Hai Aldi, aku ada buku baru, mau baca nggak nih? Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku. Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru. Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi nggak fokus aja gitu. Oh, itu namanya reading slump. Reading slump? Apaan tuh? Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi, karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu. Makasih ya infonya. Iya, sama-sama Aldi. Sepertinya ku memang harus beli buku baru. Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
pakai jas hujannya dulu. Nggak mau? Udah pakai dulu, telat lo kita nanti. Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin. Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup. Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus. Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola. Ih, nggak mau bercanda. Udah yuk telat ini. Ih. ya udah. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan. Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana jas hujannya? Kebutuhan dulu, baru keinginan. Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Mewakili 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh, dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94. Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan ataupun permasalahan di sekitar Anda. Bisa permasalahan seputar listrik mati, air tidak mengalir ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Di line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan kami informasikan juga bahwa program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Silakan ya, kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 435 jemaah haji kloter 2 Kloter 12 debarkasi Palembang tiba di Aula Asrama Haji Sumatera Selatan pada Kamis 18 Juni 2026. Jemaah yang tiba berasal dari Kota Palembang, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Empat Lawang. Dalam penyambutan tersebut, staf ahli bidang manajemen dan transportasi layanan publik Kementerian Haji dan Umroh, Ramadan Harisman, mengingatkan para jemaah agar terus menjaga kemabruran hajinya setelah kembali ke tanah air. Ramadan menegaskan tantangan terbesar usai menunaikan ibadah haji bukan hanya menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, melainkan mempertahankan kebiasaan baik yang telah dibangun selama berada di Arab Saudi. Menurutnya mendengar nilai-nilai ibadah yang selama ini dijalankan harus tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kebiasaan positif tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kemabruran haji. Selain menyampaikan pesan keagamaan, Ramadan juga mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam kondisi sehat. Ia berharap seluruh ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa keberkahan bagi kehidupan para jemaah. Dan pendengar, Ramadan juga berharap fasilitas dan pelayanan yang diberikan pemerintah selama operasional haji dapat membantu kelancaran pelaksanaan ibadah.
Ia turut menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan selama musim haji berlangsung. Pada kesempatan yang sama, Ramadan memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumatera Selatan beserta seluruh panitia debarkasi yang telah bekerja keras dalam melayani dan memfasilitasi kepulangan jemaah haji ke daerah asal masing-masing. Dan mendengar sementara itu ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin menjelaskan, terdapat perubahan jumlah jemaah pada kloter 12. Dari total 439 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci, sebanyak 435 orang tercatat tiba kembali di Palembang. Arkan menambahkan satu jemaah asal Musirawas atas nama Ngadio Resodirio Adam, 63 tahun, wafat di Tanah Suci. Sementara 3 jemaah lainnya telah pulang lebih awal melalui skema Tanazul, yakni Lismawati Saholi asal 4 Lawang yang kembali bersama kloter 2, serta Mulyadi Anwar Muntoho dan Kartini Sipon Joyonadi asal Palembang yang pulang bersama kloter 6. Dengan kedatangan kloter 12, jumlah jemaah debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.303 orang, terdiri atas 4.186 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung, dan 48 petugas kloter. Dan pendengar ya, masih di Halo RRI, silakan sampaikan sejumlah informasi, aduan, dan permasalahan lainnya di sekitar Anda melalui line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan kita beralih ke informasi lainnya sembari menunggu pendengar yang berpartisipasi pada Halo RRI di kesempatan hari ini. Sektor konstruksi di Sumatera Selatan kini tengah menghadapi tekanan berat akibat kombinasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dampaknya sangat terasa pada proyek-proyek strategis termasuk pemeliharaan ruas jalan nasional yang menjadi urat nadi distribusi logistik di wilayah tersebut. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Sumatera Selatan, Alfredo Lukman, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah dan lonjakan harga energi telah menciptakan efek domino yang signifikan di lapangan. Para penyedia jasa yang terikat kontrak kini mulai kesulitan mengelola biaya operasional karena harga material utama seperti besi dan semen turut terkerek naik. Dan mendengar ya, masalah utama dalam proyek jalan nasional menurut Alfredo terletak pada ketergantungan yang sangat tinggi terhadap BBM, terutama pada proses pengaspalan. Energi fosil tersebut tidak hanya digunakan untuk menggerakkan alat berat, tetapi juga menjadi penentu utama dalam distribusi material dari tahap mentah hingga menjadi aspal yang siap hampar. Dan mendengar kesenjangan harga menjadi tantangan yang paling nyata. Banyak kontraktor memenangkan tender saat harga BBM masih berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp17.000 per liter. Namun kenyataan di lapangan saat ini, harga BBM non-subsidi khususnya solar industri telah melonjak jauh di atas Rp20.000 per liter yang secara otomatis mengganggu kesehatan arus kas perusahaan penyedia jasa. Kondisi ini mendengar diperparah dengan berubahnya skema transaksi di tingkat vendor. Akibat harga yang fluktuatif, vendor BBM kini tidak lagi mau menerima sistem pembayaran di belakang. Saat ini juga pihak PJN Wilayah 1 Sumatera Selatan tengah menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait kemungkinan pemberian eskalasi harga untuk menyelamatkan proyek-proyek yang sedang berjalan. Skema ini pendengar pernah diterapkan pada tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga agar pengerjaan infrastruktur tidak terhenti di tengah jalan akibat guncangan ekonomi digital.
Masih bersama Anda, Halo RRI. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar masih di Halo RRI, silakan sampaikan aduan maupun keluhan di sekitar Anda terkait dengan pelayanan publik ataupun lainnya di telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan mendengar kami sampaikan informasi terakhir yang kami hadirkan di Halo RRI di kesempatan hari ini. Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran sekaligus mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut pendengar diwujudkan melalui penyelenggaraan Gemilang Palembang Raya Digital Kitogalo 7 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 25 sampai 28 Juni 2026 di kawasan Benteng Kuto Besak Palembang. Agenda tersebut pendengar diperkenalkan dalam kegiatan Bincang Bersama Media atau Besamo, Bincang Ekonomi Santai Membangun Optimisme yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan menghadirkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, dan serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman. Dan pendengar, Bambang Pramono mengungkapkan bahwa penggunaan kris di Sumatera Selatan terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Hingga Maret 2026, nilai transaksi kris tercatat mencapai 2,97 triliun rupiah atau tumbuh 46,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, volume transaksi mencapai 29,53 juta transaksi atau meningkat 59,63% secara tahunan. Dari sisi pengguna, jumlah merchant kris di Sumatera Selatan telah mencapai 1,15 juta merchant dengan 1,54 juta pengguna aktif. Menurutnya, Digital Kitogalo menjadi salah satu strategi Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Sumatera Selatan. Dan mendengar Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani menyambut positif sinergi yang dibangun antara Bank Indonesia dan pemerintah Kota Palembang. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi digitalisasi pembayaran pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari UMKM, perdagangan, kuliner, pariwisata, hingga layanan publik. Senada dengan itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman, menilai penyelenggaraan Gemilang Palembang Raya yang dipadukan dengan Digital Kitogalo akan menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah. Dan mendengar ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti Halo RRI di kesempatan hari ini. Dan mendengar ya, Halo RRI akan terus hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami. Kami informasikan juga untuk Anda bahwa nanti ya pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi dari dunia olahraga dalam Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti